Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Babe Rahman. Bapak Ibu, kali ini kita akan bahas surat kawan kita Bapak Karifin dari Purbalingga, Jawa Tengah. Bapak Karifin ini menceritakan bahwa sekitar tahun 2019 kakak kandungnya mempunyai pinjaman di sebuah bank swasta sekitar hampir 400 juta. Baru sekitar 6 bulan mengangsur, kakaknya ini meninggal dunia, sehingga pinjaman tersebut akhirnya menungkar. Beberapa kali diangsuri oleh keluarga, tapi pada akhirnya keluarga juga tidak mampu melanjutkan angsurannya sampai sekarang. Nah, saat ini beliau Pak Karifin ini rupanya sebagai adik kandung yang menjadi kontak keluarganya. Mungkin saat waktu kakak beliau meninggal, beliau yang ngurus asuransinya dan sebagainya. Disampaikan juga bahwa beliau pernah mengurus asuransi kakak beliau, ternyata setelah diurus mendapatkan penolakan dengan alasan yang tidak jelas, sehingga akhirnya pinjaman itu tetap harus dibayarkan oleh keluarga. Nah, mungkin karena saat itu keluarga yang mengurus adalah Pak Karifin ini sebagai adik kandung, sehingga kontak person yang dimiliki oleh pihak bank Pak Karifin, sehingga selanjutnya surat menyurat dan penagihan itu dialamatkan kepada Pak Karifin. Nah, beliau saat ini merasa resah karena seringkali mendapatkan WA, mendapatkan surat tagihan yang sebenarnya dia tidak menikmati kreditnya, dan beliau menganggap kan ada ahli warisnya, kenapa tidak menagih kepada ahli warisnya, yaitu istri dan anak-anaknya. Beliau menanyakan apa yang bisa saya perbuat Pak agar saya tidak lagi ditagih. Jadi ternyata dari diskusi kami, ternyata pinjaman kakak beliau ini menggunakan agunan sertifikat keluarga, yang dalam sertifikat tersebut itu ada 3 rumah yang ditempati oleh orang tua mereka, kemudian oleh kakak kandungnya yang mempunyai pinjaman, dan satu lagi adiknya. Jadi dalam satu sertifikat, dalam sebidang tanah itu berdiri 3 rumah yang semua masih sertifikatnya masih atas nama orang tua. Nah, saat ini bank merencanakan untuk melelang pinjaman, tapi disampaikan oleh Pak Karifin, saya sering mendapatkan pemberitahuan akan dilelang, tapi kali ini katanya pinjamannya itu akan dilelang oleh pihak ketiga. Nah, saya juga nggak tahu maksudnya pihak ketiga itu, apakah pinjaman tersebut sudah dijual secara cesi atau seperti apa, kita nggak paham. Tapi poin penting yang saya dapatkan dari Pak Karifin bahwa pinjaman tersebut dijamin agunannya itu nilainya jauh di bawah nilai kreditnya. Jadi kalau menurut beliau itu sekarang pinjamannya masih sekitar 240 juta. Sedangkan jaminannya dengan tanah yang ada dan bangunan yang ada itu katanya tidak sampai 200 juta. Nah, kalau memang demikian tentu sekarang tinggal Pak Karifin sampaikan aja, kalau pertanyaannya agar saya tidak ditagih, ya sampaikan bahwa silahkan penagihannya dialamatkan kepada alamat peminjam, ya di sana ada ahli warisnya, ada istri dan anaknya. Terus kalau perlu kasih kontak person istrinya, istri beliau kan masih ada, masih hidup, ya kasih aja nomornya. Jadi biar alamat penagihan dan komunikasi WA dan sebagainya itu ditujukan kepada ahli waris. Dan memang sebenarnya harusnya tidak boleh kepada Pak Karifin, ya, karena saat itu Pak Karifin hanya sebagai orang yang mencoba membantu ngurus asuransinya. Dan juga saya sampaikan kepada beliau untuk bersurat, jangan cuma diurus datang secara lisan kemudian mendapatkan penjelasan juga secara lisan, tapi dengan cara bersurat kenapa pinjamannya tidak diklaim asuransi gitu. Nah, saya sempat menduga bahwa pinjaman beliau itu tidak diasuransi jiwa.
Karena begini Bapak Ibu, ketika seorang debitur meninggal dunia dan bank itu punya kepentingan, kalau memang debiturnya itu disertakan asuransi jiwa, bank punya kepentingan agar segera proses asuransinya di proses klaimnya, sehingga tidak sampai menunggak gitu. Jadi kecurigaan Pak Karipin yang katanya menurut informasi teman-teman itu ada permainan nakal dari petugas banknya, saya rasa nggak mungkin seperti itu, karena bank punya kepentingan agar pinjaman ini segera lunas, jangan sampai menunggak berlarut-larut, karena itu akan mempengaruhi performa raport bank tersebut. Jadi kalau misalnya kok ada asuransi sengaja nggak diklaim, apa untungnya gitu bagi bank? Kalau nggak diklaim justru banknya yang rugi. Dengan tidak diklaim maka pinjaman itu beresiko tidak terbayarkan, akhirnya menunggaknya semakin besar kan gitu. Jadi kalau memang ada asuransinya pasti bank akan lakukan klaim. Diminta atau tidak diminta pasti bank akan proses. Seperti itu ya penjelasannya. Nah, saya menduga memang tidak di asuransi jiwa. Karena asuransi jiwa itu preminya mahal dan itu beban nasabah. Kadang bank tidak mau terlalu membebani terlalu banyak pada saat kredit itu dicairkan. Kemungkinan besar mungkin hanya asuransi kredit atau asuransi kebakaran. Kalau itu jaminannya misalnya ruko atau tempat tinggal yang bersangkutan juga digunakan tempat usaha gitu. Jadi kalau kata bank tidak keluar asuransi jiwa ya memang karena tidak ada asuransi jiwanya. Tapi yang anehnya kata Pak Karipin ini asuransinya itu nggak keluar karena menunggak gitu. Nah ini memang agak aneh ya, asuransi jiwa kok jadi nggak keluar karena menunggak, padahal yang namanya asuransi jiwa itu adalah masa pertanggungannya sejak kredit itu dicairkan sampai dengan jatuh tempo. Jadi mau menunggak atau tidak menunggak, selama meninggalnya dalam periode kredit tersebut, maka harusnya bisa diklaim asuransinya. Nah makanya kami sarankan Pak Karipin ini untuk bersurat kepada banknya gitu. Kalau perlu tembusannya ke OJK, tembusannya ke kantor pusat, itu agar mendapatkan perhatian dari stakeholder di atasnya. Dan terhadap pinjaman beliau yang katanya sedang diancam mau dilelang, ya menurut saya biarin aja kalau mau dilelang. Kalau memang Pak Karipin menganggap bahwa jaminannya itu tidak mengcover dan beliau menganggap bahwa petugas banknya dulu ceroboh karena jaminan yang diberikan oleh kakaknya itu tidak mengcover, menurut beliau itu tidak mengcover. Jadi kalau sampai cair segitu banyak itu adalah kecerobohan bank. Nah kalau memang kondisinya seperti itu ya udah tenang aja, karena bank tidak akan melelang di bawah hutang gitu. Kalaupun dilelang ya pasti harus minimal hutangnya lunas. Nah kalau nggak lunas sisa utangnya siapa yang mau bayar gitu. Bank juga tahu bahwa pasti debitur atau ahli warisnya tidak mau membayar sisa hutang yang sudah tidak di backup dengan jaminan, tentu seperti itu. Dan menurut saya silakan Pak Karipin ini bersurat untuk menanyakan asuransinya yang menurut beliau ada kejanggalan karena penjelasan dari bank asuransinya tidak keluar karena posisinya menunggak. Seperti itu ya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.